Selama hidupnya, Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah berbohong, kecuali 3 kali. Kita sama-sama tahu jika salah satu ciri kerasulan adalah sidik yang berarti jujur. Lantas, kenapa ya Nabi Ibrahim berbohong di saat itu? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita sejarah Islam. Senang bisa menyapamu di sini. Di episode 7 kali ini, saya akan membawakan mengenai 3 siasat yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap langkah perjuangan dakwah Nabi Ibrahim selalu meninggalkan cerita unik dan pesan mendalam yang tak lekang dimakan zaman. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Semua kebohongannya dilakukannya semata-mata karena membela eksistensi zat Allah. Yuk kita ulik siasat-siasat yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim kala itu. Pertama adalah siasat Nabi Ibrahim saat hendak menghancurkan berhala kaumnya. Kisahnya telah diceritakan pada episode keempat yang berjudul Si Peniup Kobaran Api yang Membakar Nabi Ibrahim. Jangan lupa disimak ya, agar kamu lebih paham mengenai cerita lengkapnya. Diceritakan kala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk ikut serta merayakan hari besar kaumnya. Nabi Ibrahim yang tak ingin ikut serta lantas mengaku sedang sakit. Pengakuan itu pun diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 89. Menurut Al-Qustulani, yang dimaksud aku sakit dalam pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut bukan sakit secara fisik, melainkan sakit batin dan jiwa karena melihat kaumnya yang terus-menerus berada dalam kekufuran dan kesyirikan. Ulama lain menegaskan, kendati memang berbeda dengan situasi yang sebenarnya, namun sebagai sebuah siasat, pernyataan itu tetap dibenarkan, bahkan diperlukan untuk menolak fitnah yang besar. Bagaimana tak menjadi fitnah jika keluar bersama mereka? Bukan mustahil Nabi Ibrahim dianggap mendukung aktivitas penyembahan berhala, karena dalam perayaan hari besarnya, banyak ritual penyembahan yang mereka lakukan kepada selain Allah. Selain itu, sebelumnya pula Nabi Ibrahim memang sudah memiliki rencana untuk menghancurkan berhala. Nah, kepergian seluruh penduduk untuk sementara waktu itu merupakan saat yang tepat dan cocok untuk menjalankan rencananya tersebut. Kemudian, siasat kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah ketika berhala telah dihancurkan. Kisah lengkapnya juga termuat di episode 4 yang berjudul Si Peniup Kobaran Api yang Membakar Nabi Ibrahim. Diceritakan ketika itu, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, kecuali yang paling besar. Akhirnya, mereka curiga bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkannya. Sebab hanya Nabi Ibrahim satu-satunya orang yang membenci aktivitas mereka, dan pada saat itu tidak ikut melakukan perayaan hari besar. Kejadian ini dicatat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 62-63 yang berbunyi, mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah saja kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Jawaban Nabi Ibrahim itu semata-mata dikatakan hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa berhala yang selama ini disembah tak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, begitu berhala besar dituding sebagai penghancur berhala kecil di sekitarnya, mereka pun tak percaya. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin berhala yang merupakan benda mati bisa berbuat seperti itu. Disinilah Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kebodohan mereka. Al-Qustulani menjelaskan, meski Nabi Ibrahim mengaku bahwa yang menghancurkan berhala itu adalah Allah,
mereka juga tak mungkin percaya, sebab mereka adalah kaum yang kufur. Oleh karena itu, ketika tindak penghancuran itu disandarkan kepada berhala besar, bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah ejekan dan sindiran guna memperlihatkan kedangkalan pikiran mereka. Di sini tampak kekuatan logika dan retorika Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, siasat yang ketiga dilakukan ketika Fir'aun ingin merebut istri Nabi Ibrahim. Kisah selengkapnya bisa disimak pada episode ke-6 yang berjudul Kisah Wanita Tercantik di Dunia. Ceritanya begini, ketika ditanya mengenai hubungannya dengan Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku, dia adalah saudara perempuanku. Karena jika Nabi Ibrahim mengaku sebagai suami Sarah, maka orang-orang suruhan Fir'aun akan langsung membunuh Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, "Wahai Sarah, tidak ada lagi yang beriman di muka bumi ini selain aku dan engkau. Ketika sang raja bertanya kepadaku tentangmu, aku menjawab, dia adalah saudara perempuanku, dan aku pun berharap engkau tidak menustaiku." Walhasil, yang dimaksud saudara di sana adalah saudara seakidah atau saudara seagama. Strategi ini merupakan salah satu cara Nabi Ibrahim berjuang untuk selamat dari Fir'aun yang zalim, agar Nabi Ibrahim bisa meneruskan perjalanan dakwahnya menyerukan keesaan Allah. Walaupun ketiga strategi yang telah disebutkan di atas dilakukan Nabi Ibrahim semata demi membela agama Allah, menegakkan agama tauhid, dan memperlihatkan kesesatan kaumnya, namun di akhirat nanti, Nabi Ibrahim tetap akan mengakui tiga hal itu sebagai kebohongannya. Kelak, Nabi Ibrahim akan dimintai syafaat oleh umat muslim. Rasulullah pernah bersabda, kemudian mereka pun mendatangi Ibrahim dan berkata, "Wahai Nabi Allah dan kekasihnya, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Tanya mereka di hari kiamat. Ibrahim menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Musa." Pengakuan Nabi Ibrahim itu merupakan bentuk kerendahan hati Nabi Ibrahim. Walaupun seumur hidup Nabi Ibrahim hanya berbohong 3 kali untuk membela agama Allah, namun ia tetap mengingatnya hingga di hari kiamat. Nah, seperti itu teman-teman kisahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di episode cerita sejarah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.